Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Nisa. Selamat datang di Rumah Podcast. Kali ini kita bakalan bahas yang seru-seru nih. Ada nggak sih hubungan tari sama hal mistis? Tentunya aku nggak sendirian. Di sini ada Anissa Maharani. Halo guys. Sedikit untuk diketahui, Anissa ini adalah salah satu penari dari sanggar yang ada di Pekanbaru. Sebelumnya Anissa, boleh nggak sih aku panggil Ica biar mungkin lebih seru? Oke, langsung aja ya Ica. Sebelumnya boleh nggak sih ceritain sejak kapan Ica suka sama tari? Aku suka tari itu dari kecil ya, dari TK. Aku mengikuti sanggar dari umur 7 tahun. Itu awalnya cuman dari SD ya. Guru SD itu ada membuka satu sanggar. Jadi jadi saya mendaftar untuk mengikuti sanggar tersebut. Ya dari situ. Kayak ekskul gitu ya mungkin? Iya, dari ekskul. Setelah itu dari SD dilanjutin ke sanggar yang mungkin lebih serius gitu? Pas SMA-nya. Oh. Sebelumnya pas SMP itu masih di sanggar guru yang lama, guru yang SD. Masuk ke SMA itu saya pindah sanggar. Oh, jadi ada dua sanggar yang berbeda nih? Iya. Oke. Pindah sanggar, akhirnya masuklah ke sanggar yang baru ini dari tahun 2020. Sebelumnya Ica, kalau di sanggar yang sekarang itu tuh biasanya nari itu buat tampil apa sih? Acara apa aja gitu? Tergantung ya. Kalau customernya minta tari persembahan, tari piring. Tari piring ada juga ya? Iya. Tari piring. Nah ini nih yang menarik. Tari piring banyak nggak sih? Pernah nggak sih dengerin kalau ada orang-orang yang berasumsi kalau tari piring ini ada hubungannya sama mistis? Soalnya kan ini injak-injak beling ya. Sampai ada yang dilumurin ke muka juga. Itu tuh kalau dipikirin mungkin kurang masuk akal ya. Pasti bakalan luka. Tapi ini enggak. Sebenarnya ada ritual-ritual atau doa-doa apa gitu sebelumnya? Itu tergantung ya. Kalau menurut saya itu nggak ada pakai doa-doa. Malah nggak ada? Enggak. Oh. Rata-rata orang kan banyak yang mengira kan kalau Iya, ketika kita mijak piring itu menggunakan bantuan-bantuan doa atau Iya. apa gitu. Sebenarnya enggak. Oh. Intinya ketika kita mijak itu kita harus percaya diri. Contoh ya, kalau misalnya kita lagi sakit, itu kan keadaan suhu kita kan nggak bagus ya. Stamina kita juga kurang fit mungkin ya. Otomatis karena kita tidak percaya dirinya dari situ tuh kita bakal luka. Oh, jadi kalau misalnya ikut tari piring itu tuh kita harus percaya diri gitu Iya, ya. harus Kita percaya diri. harus percaya kalau kita bakalan bisa gitu. Kita bakalan bisa mijak piring baru nggak luka gitu. Iya. Oh, berarti nggak ada hubungan-hubungan sama hal mistis sama sekali. Tapi kalau untuk pegang piring nih, biasanya kan pegang piring kalau digini-giniin itu kan biasanya jatuh ya. Tapi pas di tari piring kok enggak gitu? Itu tergantung ya. Kalau bagi pemula mungkin bakal jatuh piringnya. Oh, berarti ada kemungkinan jatuh nih. Iya. Kalau masih pemula mungkin belum bisa ya menggerak-gerakkannya. Tapi kalau misalnya udah lama, udah kayak saya kan udah biasa megangnya, itu bakal biasa aja. Berarti kalau pas megang piring tuh biar nggak jatuh ada bantuan lem atau lem perekat apa gitu biar nggak jatuh itu tuh ada nggak sih? Enggak. Jadi murni piring aja? Iya, nanti kita di sanggar itu bakal diajarin. Teknik-tekniknya ya? Bakal diajarin gimana cara megangnya, gimana supaya dia nggak jatuh. Boleh nggak sih kita praktekin langsung aja nih biar teman-teman yang lain juga bisa lihat? Boleh. Boleh diambilin tolong piringnya? Oke, makasih. Boleh langsung dicoba aja ya biar kita semua bisa lihat. Ini duduk aja nggak? Iya, nggak apa-apa, duduk aja. Wow, berarti emang nggak ada pakai apa-apa ya teman-teman. Karena di sini juga nggak ada dikasih lem, tangannya juga nggak ada dikasih lem. Jadi benar-benar ini nggak ada hubungan sama sekali sama mistis. Tapi sebelumnya mungkin ada nggak sih kayak doa-doa sebelum tampil gitu, biar acaranya lancar? Doanya paling ya doa biasa, doa Bismillah. Sebelum kita mulai kan? Oh, seperti itu. Mungkin cuma doa-doa biar dilancarkan acara tarinya begitu ya. Oke. Segitu aja ya? Oke, mungkin berarti dapat disimpulkan kalau tari piring ini sebenarnya nggak ada hal mistisnya teman-teman. Oh iya, terakhir. Ada juga orang yang bilang
kalau kita tari piring, kita penari piring, kita nggak boleh sombong nih. Kayak misalnya Ica nari piring, terus Ica sombongin ke aku bisa loh mijak beling tanpa luka gitu. Terus pas ada event setelah itu, bisa jadi luka gitu karena saking sombongnya. Itu bener nggak sih? Pak, sebagian bakal terjadi ya kalau. Oh, berarti ada kemungkinan terjadi? Ada. Oh, Karena ketika kita melakukan ritual mijaknya itu, kita nggak boleh angkuh. oh begitu. Jadi nggak boleh sombong nih. Enggak. Tapi pernah nggak sih ngalamin ada kejadian kayak gitu? Pernah waktu itu ada kakak kelas saya, dia satu sanggar juga dengan saya, karena mungkin dia ingin terlihat hebat di depan orang ramai kan. Jadi dia melakukan itu dengan sebelum dia melakukan itu dia berkata kepada kami, dia bilang kalau bahwa dia itu bakalan bisa ngelakuin itu secara dengan durasi yang lama. Oh, percaya diri banget nih Dia kayaknya. percaya diri banget. Akhirnya pas udah selesai nari, pas bagian mijaknya, bagian mijaknya dia nggak luka. Pas bagian dia ngelumurin ke mukanya itu baru Luka? baru lengket-lengket Oh, ke wajahnya. begitu. Berarti teman-teman dapat disimpulkan ya di akhir kalau sebenarnya tari piring itu nggak ada hubungannya sama mistis. Dan kalau untuk mijak beling itu biasanya cuma dibutuhkan profesionalitas. Terus kalau untuk pemegang piringnya pada saat nari itu mungkin harus latihan yang lebih cukup ya, yang sudah berlatih kepada orang yang lebih profesional. Dan juga jangan sombong kalau kita sebagai penari, itu seperti tadi kata Ica, kalau kita bisa mijak kaca kita nggak boleh sombong dan tidak boleh terlalu percaya diri. Mungkin sekian teman-teman. Mungkin sekian dari kami. Ntar. Jadi yang dapat disimpulkan, apapun itu halnya, kita nggak boleh terlalu percaya diri dan nggak boleh sombong. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.